Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan merekap sebuah film yang bertemakan zombie yang rilis pada tahun 2010 yang berjudul The Walking Dead. Yang mana film ini merupakan sebuah film series yang di setiap season dan episodenya sangat luar biasa. Film ini disutradarai oleh Frank Darabont dan dibintangi beberapa aktor terbaik dunia, antara lain Andrew Lincoln sebagai Rick Grimes, Norman Reedus sebagai Daryl Dixon, dan masih banyak lagi aktor-aktor keren lainnya. Film ini menceritakan tentang suatu wabah misterius melanda seluruh dunia, yang mana seorang polisi bernama Rick Grimes yang terbangun dari koma di rumah sakit harus berjibaku dengan ketidakpastian ketika ia mendapati ribuan bahkan jutaan manusia di kotanya telah menjadi zombie yang haus akan darah. Berhubung film ini memiliki 6 episode di season pertama ini, maka dari itu saya akan merekap 2 episode di setiap satu rekapan. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Dan welcome to The Walking Dead. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah mobil polisi yang tengah melintas di jalanan yang sangat sepi, yang sedang melakukan perjalanan panjang di tengah kota yang terlihat seperti ditinggalkan. Dan mobil itu pun harus berhenti akibat kehabisan bahan bakar. Terlihat seorang sheriff bernama Rick Grimes mencoba berjalan guna mencari bensin. Dan tiba-tiba Rick melihat seorang gadis kecil yang tengah berjalan sempoyongan dengan membawa sebuah boneka. Ia pun mencoba merayu memanggil anak kecil itu untuk tidak panik. Namun ketika anak itu berbalik, ternyata itu adalah sosok zombie. Melihat hal itu pun, Rick segera menembak zombie tersebut. Lalu scene pun berpindah ke waktu sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, di mana Rick sedang bertugas melakukan sebuah operasi laju lalu lintas bersama rekannya yang bernama Sen. Waktu itu pun diisi dengan beberapa pertanyaan dari Sen yang menanyakan tentang rumah tangganya. Rick pun menjawab jika ia sedang ada masalah dengan istrinya yang bernama Lori. Namun ia harus bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Lalu saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba ada sebuah panggilan darurat yang mana terjadi perampokan di sekitar mereka. Dengan cepat tanpa pikir panjang, mereka berdua pun lantas pergi untuk menghentikan para perampok tersebut. Tampak dengan cepat mereka pun memasang sebuah ranjau paku, yang mana tak lama terlihat perampok itu tengah dikejar oleh polisi lain. Dan saat mobil perampok itu terkena ranjau paku, sontak itu membuat mobil perampok itu terguling. Lalu mereka mencoba memeriksa apakah perampok itu baik-baik saja, yang ternyata mereka selamat. Sayangnya tanpa diduga Rick terkena tembakan. Lalu Sen melihat itu pun begitu panik sehingga ia mencoba menolongnya dengan bantuan polisi lain. Setelah terjadi tragedi mengerikan tersebut, membuat Rick yang telah mengalami koma telah berada di rumah sakit, di mana terlihat bayang-bayang Sen yang sedang menjenguknya serta membawakannya bunga. Sen pun mengatakan bahwa ia berharap Rick bisa cepat kembali sadar. Sen pun segera menyimpan bunga tersebut. Rick yang seketika sadar, ia mulai menjawab Sen dengan menggumam, yang kenyataannya Rick melihat bunga yang dibawakan Sen telah layu. Yang mana tadi hanyalah bayangan Sen ketika saat menjenguk Rick sewaktu pertama kali masuk rumah sakit. Dan itu sudah cukup lama. Merasa sudah mendingan, Rick pun segera keluar ruangan. Rick pun merasa terkejut melihat rumah sakit ini sudah kacau. Lalu seketika itu pun kecemasan Rick semakin menjadi setelah melihat mayat yang telah digerogoti, yang ia sangka itu adalah ulah hewan buas. Lalu suasana pun semakin mencekam ketika ia melihat sebuah pintu yang sengaja digembok. Di sana pun muncul beberapa tangan yang membuat Rick semakin panik. Segera ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit ini. Rick yang berhasil keluar dari rumah sakit tersebut kembali dibuat terkejut ketika ia melihat ribuan mayat membusuk tertumpuk di pelataran rumah sakit. Rasa penasaran Rick pun semakin menjadi dan menjadi, mengingat ia benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Rick yang terus berjalan kaki melihat sebuah sepeda. Ia pun mengambil sepeda tersebut. Terlihat sosok mayat yang masih hidup, setengah tubuh terpotong, mencoba mendekatinya. Alhasil Rick yang ketakutan pun segera bergegas menjauhi dari mayat tersebut dengan menggunakan sepeda. Kemudian ia pun sampai di sebuah rumah yang ternyata ia mencoba mendatangi rumahnya. Ia pun langsung memanggil istri dan anaknya, namun panggilannya tidak kunjung dijawab. Seketika ia melihat jejak mereka sudah tak berada di rumah ini, dengan beberapa baju yang sudah dikemas.
Dengan ketakutan, Rick pun terus saja menangis dan tak mempercayai bahwa semua yang telah terjadi ini nyata dan bukanlah sebuah mimpi. Lalu Rick pun dengan segera keluar dari rumah ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ia pun melihat seseorang berdiri di jalan. Tanpa diduga, tiba-tiba dari arah belakang terlihat seorang anak laki-laki langsung memukulnya, yang mana anak itu bernama Dwayne. Lalu anak itu pun segera memanggil ayahnya. Kemudian datanglah ayah Dwayne yang bernama Morgan. Lantas Morgan pun bertanya, luka apa yang dimiliki Rick? Dan sebelum Rick sempat menjawab, Rick pun keburu pingsan. Setelah Rick tersadar dan mulai siuman, ternyata Rick telah berada di sebuah rumah yang ternyata Morgan telah menggantikan perban yang ada di lukanya. Lantas Morgan pun kembali bertanya terkait luka apa yang ada di tubuh Rick. Tanpa pikir panjang, Rick pun mulai menjawab bahwa itu adalah luka tembakan. Morgan yang tidak mempercayai perkataan itu terus saja bertanya apakah Rick tergigit atau dicakar. Namun Rick tak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Morgan, sehingga Morgan pun segera menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang sempat terlihat di sepanjang jalan, atau bisa dikatakan sebagai zombie, yang mana zombie-zombie itu akan menyerang serta memakan daging manusia yang ada di sekitarnya. Lalu Morgan pun kembali memberikan arahan bahwa zombie-zombie itu akan lebih aktif pada malam hari. Namun semua itu akan baik-baik saja jika mereka tetap diam dan tenang di dalam rumah. Lalu Morgan pun terus mengingatkan Rick agar Rick tidak mendekati zombie-zombie tersebut, karena satu gigitan saja dapat membunuhnya, yang mana gigitan tersebut akan menyebabkan demam hebat sampai mati. Hingga setelah beberapa saat kemudian ia pun akan bangkit kembali menjadi zombie. Dan itu semua adalah hal nyata karena Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut di depan mata kepalanya sendiri. Lalu saat mereka tengah makan malam, mereka pun terkejut mendengar suara alarm mobil yang terdengar dari luar. Sontak itu membuat zombie berkerumun di pelataran rumah mereka. Ditambah itu terjadi akibat tembakan pistol Morgan saat siang tadi, membuat zombie-zombie itu berdatangan dan berkerumun di area ini. Yang mana di sini terlihat sosok wanita yang tak asing bagi Dwayne, yang ternyata itu adalah ibu dari Dwayne yang telah menjadi salah satu dari mereka. Hal itu pun membuatnya tidak bisa melupakan kejadian yang sangat menyakitkan. Lalu Rick yang berusaha melihat dari celah pintu, terlihat ibu Dwayne tampak seperti masih memiliki ingatan. Ia pun berusaha membuka pintu tersebut. Untungnya pintu tersebut telah terkunci rapat-rapat. Keesokan harinya, Morgan, Dwayne, dan juga Rick berniat pergi menuju rumah Rick kembali untuk memastikan kembali keadaan istri serta sang anak kemanakah mereka pergi. Hingga ketika mereka telah sampai di rumah Rick, Rick pun berasumsi bahwa keluarganya masih hidup karena album foto keluarganya tak ada kemungkinan sang istri telah membawanya. Di situ Morgan pun mulai berasumsi jika benar mereka masih hidup, mungkin mereka telah berada di kota Atlanta. Yang mana menurut kabar di sana terdapat sebuah kamp pengungsian yang telah disediakan oleh militer yang berada di kota Atlanta. Mendengar hal itu, Rick pun seketika seakan kembali memiliki harapan dan berniat untuk pergi ke kota Atlanta karena ingin menyelamatkan anak dan juga istrinya. Namun sebelum pergi, mereka bertiga pun terlebih dahulu pergi ke kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata serta amunisi. Akan tetapi di sini Morgan dan Gwen tak ikut karena mereka ingin menyelesaikan masalah yang harus diurus terlebih dahulu. Serta Morgan pun berencana ingin melatih anaknya dalam hal menembak. Rick pun memberikan Morgan walkie-talkie agar mereka dapat saling memberitahukan kabar setiap harinya. Mereka pun saling berpisah. Lalu di perjalanan, Rick pun kembali berhenti sejenak untuk mengakhiri penderitaan zombie wanita yang setengah badan tadi dengan menembak kepalanya. Di sisi lain, terlihat Morgan dan anaknya yang telah kembali ke rumah. Morgan pun berjalan ke atas rumah untuk menembaki para zombie untuk melampiaskan amarahnya. Morgan pun sempat menangis ketika melihat foto sang istri. Dan saat Morgan melihat sang istri yang telah menjadi zombie, ia pun tak kuasa untuk mengakhiri penderitaan zombie dari istrinya tersebut. Scene pun beralih ke Rick yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Atlanta. Di tengah perjalanan, Rick menyiarkan sebuah siaran radio yang memberitahukan sinyal kehidupan yang ada di Atlanta.
Dan siapapun yang mendengarkannya, Rick berharap jika mereka dapat bergabung dengannya di Atlanta. Yang mana ternyata siaran itu pun terdengar sampai ke sebuah kamp pengungsian, di mana di sana terdapat sekelompok orang yang berhasil selamat dari kiamat zombie ini. Yang mana salah satunya adalah rekan kepolisian Rick yang selamat bernama Shane. Terlihat di sini juga ada Lori dan juga Carl, yaitu anak istrinya yang sedang ia cari. Namun akibat signal yang kurang baik mengakibatkan siaran itu pun terputus tanpa adanya arahan yang jelas. Siapakah orang yang ada di balik suara tersebut? Di mana mereka tadinya ingin memberitahukan jika Atlanta tidak ada posko pengungsian, yang mungkin Atlanta telah dipenuhi oleh para zombie. Lori pun berniat akan memperingatkan orang itu dengan menghadangnya di sebuah jalan. Namun di sini Shane melarang dan memujuknya agar tetap diam. Lalu Shane pun mencium Lori. Terlihat Shane sepertinya menyukai istri dari rekannya itu. Di tempat lain terlihat Rick yang tengah berhenti di sebuah rumah untuk meminta bahan bakar karena pikirnya pemilik rumah itu mempunyai persediaan bensin. Namun sayangnya penghuni rumah itu telah terlihat tewas mengenaskan. Akan tetapi keberuntungan berpihak kepadanya. Rick akhirnya menemukan seekor kuda dan memutuskan untuk menunggangi kuda tersebut guna mengantarkannya menuju Atlanta. Lalu setelah melakukan perjalanan hebat, tampak jelas kota benar-benar terlihat telah ditinggalkan. Dengan visual mobil yang terparkir tidak jelas menambah kesan mencekam. Saat Rick tiba di kota Atlanta, kota ini sangatlah sepi serta kacau, jauh dari kata aman dan penjagaan ketat dari para militer. Hingga tiba-tiba saja ia mendengar suara helikopter. Mendengar hal itu, ia pun terpacu untuk mencoba cari tahu suara tersebut. Namun saat itu juga Rick pun merasa terkejut ketika ia melihat banyak zombie yang berkumpul, membuat Rick kembali menarik kudanya untuk berusaha kabur. Namun suara kuda yang sangat ketakutan malah membuat zombie-zombie itu menyerangnya. Di situ Rick yang sudah tidak bisa menghindari para zombie pun membuatnya terjatuh ketika kuda yang ditungganginya disantap oleh para zombie. Sedangkan Rick yang panik langsung memutuskan masuk ke dalam bawah tank. Namun saat Rick akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Rick melihat lubang masuk ke dalam tank. Bergegas ia pun masuk ke tank tersebut. Tak lupa Rick pun langsung menutup pintu masuk ke mobil tank itu. Terlihat Rick yang kini panik serta tidak berdaya seakan pasrah dan sudah menyerah, tiba-tiba mendengar seseorang yang memanggilnya lewat radio yang berada di situ. Dengan segera Rick pun menjawab panggilan orang tersebut, di mana orang tersebut memberitahukan sebuah rencana kepada Rick agar Rick bisa keluar dari tank tersebut dan dapat selamat dari para zombie, karena orang itu dapat melihat situasi dari celah yang ada di luar tank. Mendengar hal itu, Rick pun mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Dan setelah Rick diberikan aba-aba oleh orang itu, dengan cepat Rick pun keluar dari tank dengan melompat, di mana Rick berhasil menembaki zombie dan mengelabui dengan mudah. Berkat arahan seorang pria di radio, membuat Rick kini dipertemukan dengan seorang pria bernama Glenn. Terlihat Glenn pun membawa Rick ke atas gedung melewati tangga. Rick pun berterima kasih kepadanya atas pertolongannya. Di situ juga Glenn memberitahukan bahwa lorong-lorong yang ada di kota telah ditutupi oleh sesuatu yang hanya dapat dilewati beberapa zombie saja, dan Glenn pun tidak mengetahui siapa yang telah membuat barikade tersebut. Lalu Glenn pun membawa Rick ke suatu tempat serta memberitahukan temannya bahwa ia membawa seseorang. Datanglah dua orang menjemput mereka, yang ternyata itu adalah teman-teman Glenn. Sesampainya di dalam, Rick pun ditodong oleh seorang wanita bernama Andrea. Terlihat kelompok lain mencoba menenangkan Andrea agar tidak bertindak gegabah. Di saat Andrea mulai merasa tenang, mereka pun menceritakan pada Rick bahwa mereka datang ke kota itu untuk mencari persediaan. Namun semua rencana mereka telah gagal ketika Rick melayangkan beberapa tembakan, yang mana itu membuat para zombie-zombie berkumpul di tempat ini. Dan benar saja, zombie-zombie itu telah memenuhi pintu kaca yang berada di depan persembunyian mereka. Di situ terlihat seorang pria bernama Tido berusaha menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi kelompoknya. Namun karena tidak dapat sinyal yang cukup, di situ Tido mengusulkan untuk menuju atap. Dan tiba-tiba mereka pun mendengar suara tembakan yang berasal dari atap. Mereka pun segera menghampirinya, yang ternyata di sana telah terdapat seorang pria bernama Dexon yang menembaki zombie-zombie yang berada di jalanan.
Mereka pun berusaha melarang Dexon untuk melakukan itu, namun Dexon yang tidak terima malah menghajar Tido. Akhirnya mereka pun terlibat perkelahian, yang mana ketika Rick mencoba melerai malah terkena pukulan oleh Dexon. Di situ juga Tido dipukul habis-habisan oleh Dexon. Beruntung tiba-tiba dari arah belakang Rick memukul Dexon dengan senapan. Lalu Rick pun segera memborgol Dexon ke sebuah besi yang ada di sana karena Dexon sudah tidak terkendali. Rick pun mencoba memberi pengertian pada Dexon, namun ia tidak memperdulikannya. Rick juga menemukan obat terlarang di kantongnya, yang ternyata hal itulah yang membuat Dexon hilang kendali. Mereka pun mencoba untuk berkomunikasi dengan kelompok Dexon, namun ternyata signal mereka lemah. Lalu mereka pun mulai memikirkan cara lain untuk keluar agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Dari atas mereka pun melihat jalan yang telah dipenuhi oleh para zombie. Namun tiba-tiba di situ Rick memberikan sebuah ide pada mereka untuk keluar melalui saluran air atau gorong-gorong. Bergegas mereka pun mencarinya di dalam gedung, yang pada akhirnya mereka menemukannya. Lalu di situ Glenn serta Morales bertugas untuk turun dan memeriksa keadaan di area saluran. Sedangkan Rick dan juga Andrea bertugas memeriksa zombie yang berusaha memecahkan pintu kaca tersebut. Di situ pun Andrea meminta maaf kepada Rick karena tadi Andrea spontan menodongkan senjata kepadanya. Lalu scene pun kembali kepada Glenn serta Morales, yang mana ternyata saluran air tersebut terhalang oleh besi yang sangat kuat. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan zombie yang sedang memakan tikus. Sontak itu membuat tidak ada harapan lagi bagi mereka melarikan diri lewat gorong-gorong. Dan di atas terlihat kaca pintu masuk pertama telah diterobos oleh para zombie, membuat mereka tak memiliki waktu untuk kembali. Lalu sebelum para zombie itu menembus kaca kedua, mereka pun harus menemukan jalan keluar. Akhirnya mereka pun kembali ke atas atap. Dan dengan teropong, di situ Rick melihat sebuah mobil truk yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Namun untuk pergi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena kenyataannya mereka harus melewati jalanan yang telah dipenuhi oleh para zombie terlebih dahulu. Lalu mereka pun memiliki sebuah ide. Morales pun seketika mengambil satu zombie dan Rick pun segera memotong zombie tersebut hingga hancur berkeping-keping. Di sini mereka pun mulai melumuri baju milik Rick dan Glenn dengan darah zombie itu, karena merekalah yang akan mengambil mobil tersebut. Mereka berpikir bahwa zombie-zombie itu tidak akan makan Rick dan Glenn karena bau mereka sudah seperti zombie. Dan jika mereka selamat serta berhasil mengambil mobil itu, semua teman-temannya harus bersiap berangkat. Lalu Rick memberikan kunci borgol pada Tido untuk membebaskan Dexon. Lalu mereka berdua pun berangkat. Dengan jantung yang berdebar, mereka melewati hadangan para zombie. Tanpa disangka, ternyata rencana mereka pun berhasil ketika mereka dengan begitu mudahnya melewati para zombie-zombie itu tanpa adanya serangan. Bergegas yang lain pun kembali ke atap untuk melihat pergerakan Rick dan Glenn dari kejauhan. Dan Tido berhasil menghubungi teman-temannya yang berada di camp. Di situ Del yang telah menjawabnya, dan Tido memberitahukan bahwa mereka telah terjebak di gedung. Namun sambungan itu pun kembali terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu pun sontak merasa khawatir karena salah satu dari mereka itu adalah kakaknya Amy, yaitu Andrea. Amy pun ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan sang kakak. Namun Sen tidak menyetujuinya karena ini semua sangat berbahaya dan mereka tidak bisa melakukannya. Lalu scene kembali kepada Glenn dan Rick. Terlihat mereka berusaha melewati hadangan para zombie, di mana teman-temannya pun merasa yakin bahwa Rick dan Glenn pasti bisa berhasil. Namun tanpa diduga, tiba-tiba turunlah hujan. Di situ Glenn mulai merasa khawatir jika darah yang berada di baju mereka akan tersapu oleh air. Hingga akhirnya yang ditakutkan pun benar-benar terjadi. Para zombie pun mulai menyadari kehadiran mereka dan mulai menyerang. Beruntung mereka berhasil menggapai pagar dan melaluinya. Setelah itu mereka berdua bergegas menaiki mobil itu dan pergi dari sana untuk menjalankan rencana lebih lanjut. Lalu ketika menyadari jika di depan gedung sudah banyak sekali zombie, saat itu pun juga Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil lainnya yang berada di sana, serta memanfaatkan suara alarmnya untuk memancing para zombie agar mengikuti mobil Glenn. Hingga ketika Glenn tengah memancing para zombie, Andrea dan yang lainnya bergegas menuju lantai bawah. Lalu ketika Tido hendak melepaskan Dexon, tiba-tiba ia malah terjatuh, membuat kunci borgol yang diberikan Rick itu terjatuh ke sebuah lubang.
Tido yang mulai merasa terdesak malah meninggalkan Dexon begitu saja. Padahal Dexon sudah memohon kepadanya. Dan ia pun malah mengunci pintu menuju lantai atap dengan rantai agar Dexon tidak bisa keluar. Singkat cerita, akhirnya Glenn pun dapat mengalihkan perhatian para zombie. Membuat Rick berhasil untuk menjemput kelompoknya. Kecuali Dexon yang masih terborgol di atas atap karena kelalaian Tido. Lalu The Walking Dead season 1 episode 1-2 pun berakhir.